Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di DC Ternak, teman-teman semua. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa entok susah bertelur dan cara untuk entok cepat bertelur. Jadi ada beberapa hal ya yang menyebabkan entok itu susah bertelur. Yang pertama pasti ya usianya masih muda, atau kebalikannya usianya sudah tidak produktif lagi. Nah, perlu diketahui bahwa entok itu akan mulai bertelur saat usianya menginjak 6 sampai 7 bulan ya teman-teman semua. Di usia itu entok mulai dikawin, mulai produktif untuk menghasilkan telur. Yang kedua, yang kenapa entok bisa bertelur, kemungkinan entok itu sakit ya. Kita bisa cek juga kondisi entok kita, apakah entok kita sakit atau enggak ya. Lihat dari pergerakannya lincah atau enggak, nafsu makannya baik atau enggak. Itu kelihatan ya antara entok yang sakit dan tidak sakit gitu. Nah, yang selanjutnya entok saya itu masih produktif gitu, gak sakit juga gitu, tapi tetap aja tidak bertelur gitu. Nah, kemungkinan entok kita stres ya. Nah, stres ini bisa disebabkan beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama, karena manajemen pakan yang buruk. Jadi untuk manajemen pakan, pemberian pakan itu diusahakan teratur ya. Saya bisa memberikan pakan 2 kali, di pagi dan siang atau menjelang sore hari. Terus diusahakan juga tempatnya nyaman ya, dan tidak ada ancaman dari predator ya. Biasanya ancaman dari predator juga bisa menyebabkan entok itu stres. Nah, dan stres itu menghambat entok kita susah untuk bertelur ya. Nah, sekarang gimana caranya agar entok kita cepat bertelur ya. Nah, yang pertama pasti ya kita lihat dari indukan kita ya. Indukan yang baik itu pertama ya, kita pilih dulu indukan yang baik. Itu memiliki postur yang bagus juga ya. Jadi dari segi badannya itu besar, baik ya. Terus lincah juga. Selanjutnya adalah manajemen pakan juga harus bagus ya. Jangan kekurangan pakan, terutama mineral ya, terutama saat entok itu bertelur, mineral dan juga proteinnya ya harus cukup, harus terpenuhi ya. Nah, untuk pemberian pakan yang banyak protein, kalian bisa menambahkan pur 144 ya. Untuk bebek petelur biasanya itu mengandung 37 sampai 39 protein ya. Tetapi baru harus digarisbawahi juga, jangan terlalu banyak dalam menambahkan pur 144 ya. Karena dalam peternak entok itu bukan hanya cepat bertelur dan banyak petelurnya juga, tapi kalian harus memperhitungkan di mana telur itu bisa fertil dan menetas juga gitu untuk nantinya. Nah, untuk yang alaminya kalian bisa gunakan keong sawah ya. Saya bisa menggunakan keong sawah untuk campuran pakan ya, karena keong sawah ini mengandung sekitar 11 sampai 14% protein ya, dan juga tinggi mineral juga ya, karena dia tuh mengandung banyak air ya. Nah, disini teman-teman satu contohnya untuk pemberian keong ya. Jadi ini keong sawah ya. Nah, keong sawah ini banyak mengandung protein ya, sekitar 12 sampai 14%. Ini juga bagus untuk pakan untuk saat entok kita sedang bertelur ya. Nah, di sini bisa ada 2 cara ya untuk penggunaan pakan keong ini. Yang pertama bisa dicampurkan dengan pakan utama ya. Atau yang kedua diberikan secara langsung ya. Saya biasa memberikannya secara langsung seperti ini. Jadi kita hancurkan dulu ya si cangkangnya. Seperti itu. Jadi kita hancurkan dulu cangkangnya, dan untuk mempermudah entok memakannya ya, seperti ini. Nah, jadi bagus ya, keong sawah ini bagus untuk entok yang sedang bertelur ya. Ini entok saya yang sedang bertelur.
Jadi kita berikan, saya bisa memberikannya di sore dan pagi hari ya, untuk yang di sini. Seperti itu ya. Jadi kita cukup hancurkan aja cangkangnya. Ini cangkang itu cukup keras ya teman-teman. Jadi ini pemberiannya. Jadi kalau misalkan secara langsung seperti ini, atau kalian bisa campurkan ya dengan pakan utama gitu, dengan cara dipotong-potong kecil ya. Setelah manajemen pakannya baik ya, terus entoknya juga dalam kondisi yang baik, nah selanjutnya itu kita siapkan petarangannya ya. Nah, untuk petarangannya di sini teman-teman, ini contoh dari petarangan saya ya. Nah, ini contoh dari petarangan saya. Jadi tidak perlu petarangan yang bagus ya. Yang penting petarangan itu nyaman ya. Jauh dari predator juga, jauh dari bahaya seperti nantinya ada banjir maupun hujan ya. Itu diusahakan jauh ya. Terus untuk tempat tidak terlalu besar ya, karena menyesuaikan juga dari populasi ternak kita. Nah, di sini ya, untuk peternakan saya buatkan seperti panggung ya. Kenapa saya buatkan seperti ini? Ya ini bebas ya, kreasi kalian sendiri. Ini sekitar 1 jengkal di atas tanah. Terus untuk lebar buat persekat-sekat ya. Untuk besaran sekatnya itu, lebarnya itu sekitar 30 kali 40, jadi lebar 30 dikali 40 ya untuk panjangnya. Nah, untuk persekat ini saya tambahkan jerami ya, atau bisa daun-daun yang kering, untuk nanti entok itu cepat bertelur ya. Ini bisa seperti itu untuk cepat bertelur, jadi mereka merasa nyaman di saat kita tambahkan jerami-jerami seperti ini ya. Nah, ini contoh udah ada yang bertelur ya, 1 telur. Terus ini juga ya. Nah, ini sedang mengeram ya, untuk yang ini sedang mengeram ya. Jadi untuk jerami ini juga banyak manfaatnya teman-teman. Untuk jerami ini juga akan apa ya, entok itu merasa nyaman dan merasa hangat ya dengan jerami ini gitu. Jadi yang tadi di saat entok itu nyaman, mereka akan cepat untuk bertelur gitu ya. Nah, selain ini juga saya ada satu ya, dulu saya pakai cara seperti ini. Jadi kayak ada apa ya, bekas dirigen ya, dirigen minyak yang saya potong, juga ada yang bertelur di sini ya. Sama saya juga tambahkan jerami-jerami ya, biar hangat, biar mereka nyaman gitu. Teman-teman, itulah beberapa cara ya untuk entok itu cepat bertelur ya. Jadi diusahakan manajemen pakan yang baik, terus entoknya juga yang bagus ya, kesehatannya diperhatikan juga, dan petarangan juga kita perhatikan seperti itu. Mungkin video cukup di sini. Oke, see you to next video.